Nah, bahannya apa pacarnya? Bahannya air 5 tahu 60 liter di pacar. Terus daun gaman 5 liter, 5 kilo. Sup putih 5 kilo. Ini kurang, tidak apa-apa karena ini kapasitas kecil. Mari teman-teman kita dukung program Ekoenzim untuk menyelamatkan bumi kita dan generasi yang akan datang dengan like, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar edukasi dan informasi tentang Ekoenzim semakin berkembang. Enzim Bawetin Ekonai, oke. Yang dari tahun 1908 kita hitung sudah sekitar 30 tahun. Dan kemudian ekoenzim ini disebarluaskan oleh satu orang yang namanya Dr. Jensen. Beliau adalah yang memperkenalkan sebarluaskan sehingga kita tahu bersama bahwa di tempat pembuangan akhir itu sampah-sampah yang terbuang hampir 60% adalah sampah. Sehingga dari sampah organik yang terbuang itu dia menghasilkan gas metana, menyebabkan panas bumi. Terkadang tidak kita tahu bersama bahwa di tempat pembuangan akhir itu sampah-sampah yang terbuang hampir 60% adalah sampah. Sehingga dari sampah organik yang terbuang itu dia menghasilkan gas metana, menyebabkan panas bumi. Terkadang tidak iklim kita yang tidak karena lapisan ozon di bumi kita itu sudah mulai menipis akibat karena adanya gas metan yang terlalu banyak dihasilkan oleh sampah-sampah organik yang terbuang di tempat pembuangan air. Nah, salah satu solusi untuk meminimalisir terjadinya panas bumi ini, Dr. Osukon menemukan cairan ini atau ekoenzim ini sebagai solusi untuk mengatasi terjadinya panas bumi. Karena dengan kita membuat ekoenzim, kita akan menghasilkan gas yang namanya gas O3 atau gas ozon yang akan kembali ke udara. Dan ketika gas ozon ini kembali ke udara, dia akan menjernihkan udara kita. Dan pada akhirnya dia akan membentuk lapisan untuk mempertebal lapisan ozon. Dengan demikian, maka bumi kita terlindungi oleh pancaran sinar matahari yang begitu panas. Bisa paham toh? Jadi seperti itu. Sehingga tujuan dari kita membuat ekoenzim ini adalah untuk menyelamatkan bumi kita. Semoga dengan apa yang kita belajar hari ini, apa yang kita praktekkan hari ini, bukan hanya sekedar kita tahu di tempat. Perbandingannya itu adalah 1:1000. 1 mililiter ekoenzim tambah 1 liter air. Jadi kita campurkan 1 cc atau 1 mililiter ekoenzim sedikit sekali ya, mungkin 1 tutup. Itu tambah dengan 1 liter air. Jadi kalau biasa kita semprot ke tanaman kita, memupuk tanaman kita dengan menggunakan tangki solo yang kapasitasnya 15 liter, maka nanti 15 seperti biasa. Ambil antasari dengan satu wadah yang bersih, kemudian kita saring. Ampasnya juga ada manfaatnya. Bisa kita gunakan untuk membersihkan WC kita dengan cara apa? Dengan cara kita memblender. Kita memblender, kita bisa membersihkan kloset dan kamar mandi kita. Dari itu
untuk pengharum ruangan, kemudian untuk melancarkan saluran yang mampet, untuk menguraikan bakteri-bakteri yang ada di dalam septic tank. Bisa kita gunakan sebagai pupuk juga, pupuk padat. Jadi bisa kita taburkan ke tanaman-tanaman yang ada di tanaman-tanaman yang kita usahakan seperti itu. Baik. Nah, saya mau sampaikan bahwa tidak ada ketentuan bahwa kita harus membuka atau buka tutup masa fermentasi. Tidak diharuskan. Bisa tutup terus itu untuk pengharum ruangan, kemudian untuk melancarkan saluran yang mampet, untuk menguraikan bakteri-bakteri yang ada di dalam septic tank. Bisa kita gunakan sebagai pupuk juga, pupuk padat. Jadi bisa kita taburkan ke tanaman-tanaman yang ada di tanaman-tanaman yang kita usahakan seperti itu. Baik. Nah, saya mau sampaikan bahwa tidak ada ketentuan bahwa kita harus membuka atau buka tutup masa fermentasi. Tidak diharuskan. Bisa tutup terus. Ini namanya Poklit Equincy, pupuk organik cair Equincy. Pupuk organik cair Equincy, air limbah tahu Equincy. Poklit Equincy, pupuk organik cair air limbah tahu Equincy. Nah, bahannya apa pacaran? Bahannya air limbah tahu 60 liter di pacaran. Terus daun gaman 5 kilo, sup muti 5 kilo. Ini kurang, tidak apa-apa karena ini kapasitas kecil. Tapi kalau satu drum itu 5. Terus temulawak 1,5 kilo. Cukup, karena ini kecil. Terus kencur 500 gram. Tambah serai yang belum ada. Serai 1 kilo atau beberapa batang nanti ambil. Oh itu ada. Cepat. Serai taruh 8 batang atau 10 batang. Kasih 10 kan coba. Nah, itu bahannya. Dikasih mati. Jangan ikan. Pigment botol nuang, mam 13, botol mesa ha? Esmela. Rafia di sini. Rafia esme. Ada di sini. Rafia esme. Yang ini Rafia Rafia ada di Kita tutup ini. Nah, coba kumpul, pacaran kasih penjelasan. Sekarang kita tutup rapat. Kita biarkan selama 7 sampai 10 hari. Hari ini tanggal berapa? Hari ini tanggal 11. 7 hari lagi tanggal berapa? 21. Tanggal 21 kita buka, kita saring dia, timba saring dia, taruh di ember. Pakainya di tanaman bagaimana? Satu gayung ini 10 gayung air. Terus semprot atau siram di tanaman. Nanti habis itu kita pakai ini pasti berkurang airnya. Kita tambah lagi penutup. Besok lagi timba lagi begitu. Ingat dosisnya 1 gayung ini Poklit Equincy 10 gayung air. Atau 1 liter ini 10 liter air. Mau semprot di tanaman, sayur, apapun atau siram serba guna. Terus ini juga dia bawa dengan hamanya 1 kali. Pupuknya ada di mana? Pupuknya ada di air limbah tahu, ada di sup muti, ada di daun gaman. Pestisidanya ada di mana? Di serai, lengkuas, sama kencur. Maka lengkap. Jadi ini pupuk sekaligus pestisida. Tapi ini karena organik,
dipakai dari awal. Jangan sampai suka ulat baru mulai disemprot. Tidak. Jadi start dari awal supaya daunnya nanti kebal. Dia seperti karet. Ya. Jadi poklit ini gampang. Bisa toh? Interval Nanti penyemprotan. kalau ada kelapa bisa ambil 2 buah kelapa, belah, airnya kasih masuk di sini. Tutup dia. Apa fungsi kelapanya? Kelapa itu mikroba alami, terus sebagai pupuk terutama P dan K. Sangat bagus untuk akar, bunga dan ya. Ada pertanyaan? Bagus. Saya pikir ketua bilang tidak ada. Saya pikir nanti bisa dipraktekkan. Gampang. Kita. Beekman botel nua mam tres. Botel mesa ha? Esmela. Rafia esme. Sudah. Ha Rafia esme. Yang ini nggak Rafia ada di Kita tutup ini. Nah, coba kumpul. Bapak Charles kasih penjelasan. Stop.